Udah tuh bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya kita semua dapat berkumpul di pagi hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati kepada Bunda A. Saraswati MPD dan Bapak Acep Roni Hamdani MPD selaku dosen pedagogi, dan kepada teman-teman semua yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 pedagogi yang beranggotakan saya sendiri Andi Supriyatna, yang kedua Dede Nur Wahyu, yang ketiga Fitria Nur Anggraini, yang keempat Fikriah Faras, yang kelima Siti Arjeta Maharani, yang keenam Meira Anastuti. Di sini kami akan membahas materi mengenai melemparkan tanggung jawab kepada orang lain sama saja mengingkari kedewasaannya sendiri, mengakui sendiri bahwa dirinya belum dewasa. Yang mana manusia di dalam hidupnya di samping sebagai makhluk Tuhan, makhluk individu, juga merupakan makhluk sosial, di mana dalam kehidupannya dibebani tanggung jawab, mempunyai hak dan kewajiban, dituntut pengabdian dan pengorbanan. Tanggung jawab itu sendiri merupakan sifat yang mendasar dalam diri manusia, sejalan dengan fitrah, tapi bisa juga tergeser oleh faktor eksternal. Setiap individu memiliki sifat ini, ia akan semakin membaik bila kepribadian orang tersebut semakin meningkat. Ia akan selalu ada dalam diri manusia karena pada dasarnya setiap insan tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan sekitar yang menuntut kepedulian dan tanggung jawab. Inilah yang menyebabkan frekuensi tanggung jawab masing-masing individu berbeda tergantung kedewasaannya. Untuk pemateri pertama mengenai pengertian tanggung jawab akan dipaparkan oleh Saudari Meira. Kepada Saudari Meira, kami persilahkan. Pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai wujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, sehingga bertanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab atau menanggung segala sesuatunya atau memberikan dan menanggung akibatnya. Selanjutnya, tanggung jawab juga berkaitan dengan kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang dibebankan terhadap seseorang. Kewajiban merupakan bandingan terhadap hak dan dapat juga tidak mengacu kepada hak. Maka, tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kewajiban. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Saudari Meira. Untuk materi selanjutnya mengenai kewajiban akan dipaparkan oleh Saudari Faras. Kepada Saudari Faras, kami persilahkan. Kewajiban dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama kewajiban terbatas. Kewajiban ini tanggung jawab yang diberlakukan kepada setiap orang. Contohnya, undang-undang larangan membunuh, mencuri yang di sampingnya dapat diadakan hukuman. Yang kedua, kewajiban tidak terbatas.
Kewajiban ini tanggung jawabnya diberlakukan kepada semua orang. Tanggung jawab terhadap kewajiban ini nilainya lebih tinggi sebab dijalankan oleh suara hati, seperti keadilan dan kebajikan. Orang yang bertanggung jawab dapat memperoleh kebahagiaan karena orang tersebut dapat menunaikan kewajibannya. Sebaliknya, jika orang yang tidak bertanggung jawab akan menghadapi kesulitan karena ia tidak bertanggung jawab karena tidak mengikuti aturan, norma, atau nilai-nilai yang berlaku. Problema utama yang dirasakan pada zaman sekarang sehubungan dengan masalah tanggung jawab adalah rusaknya perasaan moral dan rasa hormat diri terhadap tanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab akan mencoba untuk berbuat adil, tetapi ada kalanya orang yang bertanggung jawab tidak dianggap adil karena runtuhnya nilai-nilai yang dipegangnya dan runtuhnya keimanan terhadap Tuhan. Orang tersebut tentu akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang bisa memberikan hukuman atau cobaan kepada manusia agar manusia mau mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Paras. Untuk materi selanjutnya mengenai ciri-ciri tanggung jawab akan dipaparkan oleh Saudari Fitria. Kepada Saudari Fitria, kami persilahkan. Ciri-ciri tanggung jawab. Menurut Mustari 2011, ciri-ciri tanggung jawab adalah yang pertama, memilih jalan lurus. Yang kedua, selalu memajukan diri sendiri. Yang ketiga, menjaga kehormatan diri. Yang keempat, selalu waspada. Yang kelima, memiliki komitmen pada tugas. Yang keenam, melakukan tugas dengan standar yang baik. Yang ketujuh, mengakui semua perbuatannya. Yang kedelapan, menepati janji. Yang kesembilan, berani mengambil resiko atas apa tindakan dan ucapan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Fitria. Untuk materi selanjutnya mengenai tindakan-tindakan yang berkaitan dengan tanggung jawab akan dipaparkan oleh Saudara Dede Nur Wahyu. Kepada Saudara Wahyu, kami persilahkan. Tindakan-tindakan yang berkaitan dengan tanggung jawab yaitu tanggung jawab menjadi kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja atau tidak. Tanggung jawab juga bisa menjadi perwujudan kesadaran dan kewajiban bagi manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung segala sesuatu yang menjadi akibat. Bertanggung jawab dimaksudkan sebagai suatu keadaan di mana semua tindakan atau perbuatan, sikap merupakan penjelasan dari nilai-nilai moral serta nilai-nilai yaitu bisa dibagi beberapa macam, yaitu yang pertama menjaga keamanan diri sendiri menjadi kebersihan. Yang kedua yaitu menjaga kesehatan dan gizi seimbang. Yang ketiga bertanggung jawab terhadap perkataan dan perbuatan. Yang keempat bertanggung jawab dengan keputusan yang diambil. Yang kelima melaksanakan apa yang sudah dijanjikan. Yang keenam menjaga nama baik keluarga. Yang ketujuh memelihara kebersihan, kenyamanan, dan keamanan dalam keluarga. 8. Mematuhi aturan yang ditetapkan bersama. 9. Bertingkah laku sesuai norma dan aturan yang berlaku dalam keluarga. 10. Menjaga keharmonisan keluarga dengan saling menyayangi
dan menghormati dan menghargai. Yang kedua, tidak dianggap sebagai warga di lingkungan tempat tinggal. Yang ketiga, lingkungan menjadi kotor dan tidak nyaman karena warga yang tidak bertanggung jawab akan kebersihan lingkungan. Dan yang keempat, tindak kriminalitas kerap terjadi karena antar warga tidak saling menjaga satu sama lain. Kemudian saya akan menjelaskan tentang cara menjadi pribadi yang lebih baik. Caranya adalah yang pertama, menerima tanggung jawab. Yang kedua, jujur dengan perkataan sendiri. Yang ketiga, jangan terlalu pasif. Yang keempat, ciptakan tujuan realistis. Dan yang kelima, menciptakan diri sendiri. Sekian materi dari saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Rani. Jadi kesimpulannya bahwa tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai kesadaran akan kewajibannya. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang bertanggung jawab. Disebut demikian karena manusia selain merupakan makhluk individual dan makhluk sosial, juga merupakan makhluk Tuhan. Manusia memiliki tuntutan yang besar untuk bertanggung jawab, mengingat ia mengentaskan sejumlah peranan dalam konteks sosial, individual, ataupun teologi. Tanggung jawab juga berkaitan dengan kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang dibebankan terhadap seseorang. Kewajiban merupakan bandingan terhadap hak dan dapat juga tidak mengacu kepada hak. Maka tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kewajibannya. Kewajiban terbagi menjadi dua, yaitu kewajiban terbatas dan kewajiban tidak terbatas. Ciri dari bertanggung jawab, salah satunya adalah memiliki komitmen pada tugas sehingga dapat meningkatkan tanggung jawab dalam melakukan tugas dengan standar yang baik, serta memiliki komitmen pada tugas yang diberikan oleh guru. Tindakan yang berkaitan dengan tanggung jawab bertujuan agar setiap individu bisa memecahkan masalah-masalah dirinya sendiri. Akibat dari sikap bertanggung jawab, yaitu seorang warga negara akan dipercaya, dihormati, dan dihargai oleh orang lain. Jika tidak bertanggung jawab, akibat yang akan ditimbulkan adalah dikucilkan oleh masyarakat dan tidak dihargai oleh masyarakat sekitar. Cara untuk bertanggung jawab dan menjadi pribadi yang lebih baik, yaitu menerima tanggung jawab, jujur dengan perkataan diri sendiri, jangan terlalu pasif, dan dapat menciptakan tujuan yang realistis. Mungkin pemaparan materi dari kelompok kami hanya itu. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan materi yang kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ngecek suaranya.
Anak-anak, jangan lupa ya mengerjakan PR yang sudah Ibu minta. Besok akan dikumpulkan. Ayo dibereskan, bersiap pulang. Dadah semua. Dadah. Sampai besok. Hai Ina, sebelum pulang kita bermain dulu yuk dengan teman-teman yang lain. Andi, kita kan ada PR dari Bu Guru. Nanti kalau tidak sempat ngerjain gimana? Sebentar saja kok Ina, tidak sampai sore. Tidak aku mau pulang saja, mau langsung mengerjakan PR sampai besok Andi. Ya sudahlah kalau itu maumu, sampai besok juga. Wah, PR nomor 4 susah sekali. Coba aku lihat catatan yang diberikan Bu Guru dulu. Harus semangat nih mengerjakannya sampai bisa. Oh iya, soal ini kan sudah pernah dicontohkan Bu Guru. Untung tadi aku memeriksanya dulu. Hore, akhirnya selesai juga. Mudah-mudahan dapat nilai bagus. Wah, masih sore nih, masih bisa istirahat. Untung tadi aku tidak ikut Andi bermain. Kalau ikut, bisa-bisa aku belum selesai mengerjakan PR. Aduh, karena kasihkan main aku sampai lupa ada PR. PR-nya susah sekali lagi. Ini nomor 4 bagaimana mengerjakannya ya? Ya ampun, sudah pukul 10 lagi. Sudahlah aku mengasal saja isinya. Habis aku tidak tahu bagaimana mengerjakannya. Ayo anak-anak, keluarkan PR-nya, kumpulkan di depan. Ina, PR-nya susah sekali ya. Kamu bisa tidak mengerjakannya? Memang sih ada yang susah, tapi karena aku mengecek catatan dari Bu Guru, jadi ya bisa deh menyelesaikannya. Setelah Ibu memeriksa PR kalian, ternyata ada yang mendapatkan nilai 100, yaitu Ina. Selamat Ina. Selamat ya Ina, kamu mendapatkan nilai bagus. Kamu pasti belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bu. Iya, saya memang mengerjakan PR dengan sungguh-sungguh. Karena belajar dengan giat, saya dapat nilai 100. Saya senang sekali. Baiklah Ina, kamu boleh kembali ke tempat duduk. Wah Ina, selamat ya kamu dapat nilai 100. Coba saja kalau kemarin aku tidak main dulu sebelum mengerjakan PR, pasti aku juga dapat nilai bagus. Iya Andi, makanya kalau ada PR lebih baik dikerjakan dulu baru bermain. Kamu juga harus kerja keras ya mengerjakan PR-nya. Jangan hanya karena susah lalu putus asa tidak mau mengerjakan lagi. Pokoknya harus semangat ya. Salam sejahtera teman-teman. Pertemuan kali ini kita akan bersama-sama menyaksikan akibat dari perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Semoga bermanfaat dan teman-teman tidak boleh mencontoh perbuatan ini ya. Selamat menyaksikan. Johan seorang anak yang pemalas. Dia tidak pernah peduli dengan kebersihan rumahnya. Ups, ya ampun. Apa yang telah saya lakukan? Lampu meja itu telah pecah. Tidak apalah. Nanti saya akan beritahu ibu hal ini dan meminta maaf kepadanya. Dan piring-piring kotor ini, biarkan sajalah. Nanti kakak yang mencuci semuanya. Baiknya sekarang saya nonton televisi saja dulu. Johan tidak menghiraukan keadaan rumahnya yang berantakan. Dia menyalakan televisi dan menonton televisi sambil makan makanan ringan. Tiba-tiba hujan turun dengan lebatnya, beserta sambaran petir. Petir telah menyambar televisi tersebut lalu meledak. Pada saat itu kakak baru pulang. Berantakan sekali rumah ini. Apakah yang terjadi pada televisi di lampu ini? Dek, Adek. Ya kak, ada apa? Adek,
Apakah yang telah terjadi dengan televisi dan lampu meja ini? Mengapa rumah ini berantakan sekali? Adek seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap kebersihan rumah kita. Rumah adalah tempat tinggal kita. Kita perlu tinggal di tempat yang bersih dan teratur. Adek tidak boleh berbuat sesuka hati dan membuat berantakan rumah ini. Tapi adek tidak sengaja, Kak. Maafkan adek ya, Kak. Baiklah kalau begitu. Adek harus membantu kakak untuk merapikan rumah ini. Dengan cara ini, kita dapat meringankan beban ibu dan ayah. Baiklah, Kak. Adek juga harus meminta maaf kepada ibu dan ayah karena telah menyebabkan televisi rusak dan memecahkan lampu meja. Adek harus bertanggung jawab atas kesalahan yang telah Adek lakukan. Baiklah, Kak. Adek berjanji adek tidak akan melakukannya lagi. Dan adek berjanji akan lebih bertanggung jawab. Hai semuanya, dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih dan selamat termotivasi. yang besar terhadap pasangan dan keluarga, maka kita akan bersungguh-sungguh di dalam meraih masa depan.
Dengan memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaan, maka kita akan bekeras, ikhlas, dan tuntas di dalam menyelesaikan setiap pekerjaan. Jangan pernah lari dari tanggung jawab, karena dengan memiliki tanggung jawab, kita akan mampu melakukan segala sesuatu dengan lebih baik. Lihatlah kisah seorang ayah yang sanggup bekerja apa saja untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Lihatlah kisah seorang abang yang sanggup menahan lapar untuk dapat menyekolahkan adik-adiknya. Dengan rasa tanggung jawab, maka kita akan mampu menjawab semua tantangan hidup. Tanggung jawab mengajarkan kita untuk bekerja keras. Tanggung jawab mengajarkan kita untuk bersungguh-sungguh. Tanggung jawab mengajarkan kita untuk mencintai kehidupan yang kita miliki. Tanggung jawab mengajarkan kita untuk mencintai keluarga kita. Tanggung jawab mengajarkan kita untuk mencintai pasangan hidup kita. Tanggung jawab mengajarkan kita untuk mencintai keturunan kita. Miliki tanggung jawab, maka kamu akan merasakan perubahan yang luar biasa di dalam kehidupanmu. Bahkan kamu akan mampu melakukan hal-hal yang menurut kamu itu tidak mungkin. Tetapi dengan rasa tanggung jawab yang besar terhadap kehidupanmu, maka kamu akan mampu melakukan segala sesuatu dengan lebih bersungguh-sungguh. Jadi, jika kita ingin menjadi orang hebat, milikilah rasa tanggung jawab yang besar akan kehidupan ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan selamat termotivasi. Hormat saya, Dr. Rizaldi Putra.